Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan al-khair bittiba'i man salaf wasyarr bittiba'i man khalaf. Segala kebaikan dan sumber segala kebaikan adalah mengikuti para pendahulu-pendahulu kita. Sedangkan semua keburukan dan sumber segala keburukan adalah dengan mengikuti generasi-generasi belakang. Maka melalui video ini, di sini saya ingin menampilkan adanya peralihan fase terkait dengan gelaran yang sangat sakral, sangat mulia, kemudian dialihfungsikan dengan hawa nafsu semata, keinginan dunia semata, atau motif-motif keburukan yang lain, dialihkan kepada makna-makna yang lain. Jadi ada perubahan terkait dengan gelar yang sangat mulia ini, yaitu gelaran kiai. Maka seperti yang dikatakan oleh seorang kiai yang pernah menjadi seorang atau yang pernah menjabat sebagai ketua MUI dan pernah menjadi Rais Am PBNU, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram rahimahullahu ta'ala Kiai Sahal Mahfudz Pati. Beliau itu pernah mendefinisikan, yang nanti akan saya tampilkan videonya, pernah mendefinisikan gelaran kiai ini. Kata beliau bahwa kalau di zaman dahulu gelar kiai itu dinisbahkan, diberikan kepada seorang sosok yang alim alamah, seorang yang betul-betul memahami syariat. Dan orang yang betul-betul memahami syariat ini itu pada tahap dasarnya, pada tahap awal, dia harus memahami bahasa Arab. Karena mustahil orang, sekali lagi mustahil dan tidak mungkin seorang betul-betul memahami syariat tanpa dia itu memahami yang namanya bahasa Arab. Maka hal yang harus dimiliki, kecakapan yang pertama yang harus dimiliki seorang kiai ini adalah dia itu mengerti bahasa Arab. Karena seperti yang dikatakan oleh Kiai Sahal Mahfud itu, seorang yang kiai itu di zaman dahulu, tapi ya, di zaman dahulu gelar kiai itu diberikan kepada seorang yang alim alamah, mengerti betul terhadap syariat ini. Dan di antara syarat seorang itu mengerti betul terhadap syariat, maka dia harus memahami bahasa Arab. Kalau tidak faham bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, amburadul bahasa Arabnya, maka dia bukan kiai. Ini di zaman dahulu ya. Lanjut kata Kiai Sahal itu, seorang kiai itu punya akhlak yang baik, tidak mudah mencaci maki, apalagi sampai memutuskan nasab seseorang. Baik, kita kembali kepada gelaran kiai ini. Maka seorang, kalau dia tidak memiliki kecakapan dalam bahasa Arabnya saja, maka kata Kiai Sahal, itu bukan kiai di zaman dahulu. Tapi kalau sekarang, kata beliau, nanti akan saya tampilkan videonya di akhir video ini.
Kalau sekarang ya namanya zaman akhir begitu. Makanya saya kutip tadi pepatah Arab, kebaikan itu dengan mengikuti ulama-ulama salaf, mengikuti Kiai Sahal Mahfud begitu ya. Jangan mengikuti orang-orang belakangan ini yang banyak nyeleneh, banyak penyimpangan. Kalau sekarang kata beliau, gelaran kiai itu umum bagi yang menginginkan. Jadi kalau Anda menginginkan disebut kiai, kata beliau, ya saya akan sebut Anda kiai. Maka seperti yang nanti video ini tentang seorang yang dahulunya sebelum viralnya permasalahan nasab ini, beliau dikenal dengan Raja Dangdut. Raja Dangdut. Sekarang di masa-masa di mana viralnya, terangkatnya masalah nasab ini, gelarnya berubah menjadi Raja Wali. Karena Ki Ahmad sendiri mengatakan bahwa Rhoma Irama ini seorang wali. Maka saya ingin tegaskan bahwa Rhoma Irama berubah Rhoma Irama berubah status dari Raja Dangdut menjadi Raja Wali, karena sekali lagi Ki Ahmad itu mengatakan bahwa Rhoma Irama ini seorang wali katanya. Ada videonya, ada bukti rekam jejaknya. Nah, di video ini sekali lagi Rhoma Irama disebut dengan kiai. Baik, kita simak videonya. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Hadirin, berikutnya tausiah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Raden Rhoma Irama. Kepada beliau dipersilakan. Baik, jadi beliau disebut dengan Kiai Haji Raden lagi. Kalau masalah Haji Raden ya terserah lah. Tapi ya kalau masalah Kiai, gelaran Kiai itu ya betul kata Kiai Sahal. Kalau sekarang itu penamaan Kiai ya diberikan kepada siapapun yang menginginkan, dengan motif-motif, niat-niat, tujuan yang terselubung di dalamnya untuk menyesatkan umat. Sehingga umat kan ketika mendengar, mengetahui adanya seorang disebut kiai, wow, berarti ini faham agama, ngerti tentang agama, tahu betul tentang syariat. Akan tetapi karena gelaran tersebut itu adalah gelaran yang palsu, tidak sesuai ternyata, ini kan menyesatkan. Jadi kiranya paham agama, ternyata tidak paham agama. Jadi gelaran-gelaran yang dipaksakan, gelaran-gelaran yang termotif hawa nafsu, tujuan-tujuan yang menyesatkan kepada umat. Baik, jadi ya terserah, kata Ki Sahal Mahfud itu, kalau sekarang itu gelaran kiai bagi siapapun yang menginginkan. Seorang dukun ingin digelari kiai, boleh saja. Seorang raja dangdut ingin digelari kiai, boleh saja, nggak ada yang melarang. Jadi gelaran kiai itu nggak ada yang melarang sebetulnya. Di Al-Quran, di hadis itu nggak ada pelarangan, nggak ada. Jadi gelaran kiai kalau zaman sekarang, zaman akhir, zaman mendekati masa-masa munculnya Dajjal ini, gelaran kiai itu diberikan kepada siapapun yang menginginkan, dengan sekali lagi motif dan tujuan yang terselubung demi menyesatkan umat. Baik, kalau kita kembali kepada pemahaman definisi kiai yang pertama,
atau dahulu, yaitu seorang yang faham agama, dan tentunya ketika disebut dengan sosok yang faham agama, maka dia tahu tentang bahasa Arab. Maka kita simak videonya ini, apakah seorang Rhoma Irama ini sosok kiai yang faham agama sehingga bisa disebut kiai di masa-masa dahulu, ya, atau sosok seorang yang disebut kiai tapi oleh versi belakangan ini, bagi mereka yang menginginkan, kata kisah hal itu. Baik, kita simak videonya. Beliau ini sesepuh PWI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la. Baik. Sampai di sini, kalau disebut dengan kiai yang ngerti faham agama, ini sudah nggak bisa. Karena bahasa Arabnya ini saja sudah amburadul, sangat keliru. Rhoma Irama ini bukan ngerti, ya. Saya katakan tidak ngerti bahasa Arab. Dia hanya bisa membaca. Dan saya yakin sebelumnya sudah dihafal atau didikte sebelumnya, ya, diimla sebelumnya. Jadi dituliskan, kemudian dihafal, kemudian diulang-ulang untuk bisa menampilkan kefasihannya. Jadi Rhoma Irama ini tidak faham bahasa Arab. Buktinya dia mengatakan bisyari'atil Islam. Kata bisyari'atil Islam itu dalam ilmu bahasa Arab ini keliru, salah, keliru dan salah, sangat salah. Nah, ini kemudian ingin disebut kiai dengan artian seorang kiai yang faham agama, ngerti syariat, ngerti ilmu-ilmu agama Islam. Maka kalau disebut kiai dengan artian mereka yang faham agama, maka Rhoma Irama ini nggak masuk. Masuknya itu pada gelaran kiai yang dengan artian bagi mereka yang menginginkan. Bagi mereka yang menginginkan gelaran kiai, ya silahkan. Tapi kalau gelaran kiai itu dengan artian mereka yang faham agama, maka Rhoma Irama ini salah alamat. Beliau nggak faham bahasa Arab saja, nggak faham. Dia bisanya itu hanya membaca bahasa Arab, ngerti nggak? Buktinya menyebut bisyari'atil Islam saja sudah keliru. Yang benar itu bisyari'atil Islam, bukan bisyari'atil Islam. Itu keliru. Baik, kita lanjutkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Kemudian menyebut wa asyhadu annas sayyidana. Wa asyhadu annas sayyidana. Annas sayyidana. Ini juga keliru. Sampai di sini saja, di awal-awal muqaddimahnya saja, Rhoma Irama ini sudah amburadul, kacau bahasa Arabnya, kacau. Sekali lagi, orang itu kalau nggak ngerti bahasa Arab, mustahil, nggak mungkin ngerti ilmu syariat secara sempurna. Jadi untuk bisa mengerti ilmu syariat secara sempurna, fikihnya, akidahnya, tasawufnya, gitu,
Maka ilmu dasar itu harus dimiliki. Apa ilmu dasarnya? Bahasa Arabnya ini. Kalau bahasa Arabnya saja kacau, serabutan, amburadul, maka sekali lagi mustahil, tidak mungkin orang itu bisa mengerti syariat. Baik, karena ilmu-ilmu Islam itu sumber-sumbernya adalah berbahasa Arab. Al-Quran, bahasa Arab. Hadis, berbahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab saja, bahasa Arabnya amburadul, seperti menyebut An-Nas Sayyidana, An-Nas Sayyidana, ini kacau balau. Rusak. Bahasa Arabnya itu kacau, rusak, serabutan. Ya karena nggak ngerti. Di mukaddimahnya saja seperti ini, apalagi pada poin-poin berikutnya. Jadi yang saya tangkap, Rhoma Irama ini hanya menang acting dia. Ya karena beliau kan seorang yang orang panggung begitu ya. Jadi mentalnya itu kuat. Jadi PD-nya itu keterlaluan, kebablasan, tapi yang bukan mestinya ditampakkan, dilakukan oleh dirinya, dipaksakan untuk bisa ditampilkan. Rhoma Irama ini bukan jago, bukan ahli dalam agama. Dia ahli dalam dangdut, ahli dalam perfilman, percintaan. Kalau dalam bidangnya ya silahkan. Tapi kalau sudah masuk kepada bidang-bidang yang bukan ahlinya, ini merusak. Apalagi sampai berani mencomot begitu gelar yang sakral, yaitu kiai. Ya kalau ikut pada gelaran akhir-akhir zaman ini, yaitu para mukimat, karena tujuan-tujuan yang terselubung, apakah itu menyesatkan umat atau mengkaburkan pemahaman umat, ya akhirnya semacam ini. Jadi gelaran kiai dipaksakan disematkan kepada mereka-mereka yang bukan ahlinya. Persis seperti yang dikatakan oleh Kiai Sahal Mahfud, kalau sekarang katanya. Nah, sekarang yang zaman akhir semakin rusak ini, kalau sekarang kata Kiai Sahal, sekali lagi kata Kiai Sahal, gelaran kiai itu bagi siapa saja yang menginginkan, 5 yurid. Nanti akan saya tampilkan videonya ini. Baik, jadi sekali lagi di sini saya ingin menegaskan, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Rhoma Irama walaupun disebut dengan kiai, tapi sekali lagi bukan kiai yang mengerti faham syariat Islam. Bukan kiai yang faham agama, faham bahasa Arab, bukan. Beliau hanya sosok kiai yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menyebut beliau sebagai sosok kiai. Apakah tujuannya terserah. Saya nggak tahu, Allah alam itu tujuannya apa. Apakah ingin menyesatkan umat, mengkaburkan pemahaman umat, atau apa tujuannya? Saya nggak paham itu. Yang jelas semoga gelaran kiai itu berefek positif. Berefek positif, kebaikan-kebaikan pada umat. Bukan negatif begitu ya. Baik, sekali lagi beliau itu seorang kiai dalam artian bukan kiai yang faham agama, dalam artian bukan kiai yang faham bahasa Arab, bukan, tapi dalam artian sosok kiai yang diinginkan untuk disebut kiai oleh para pengikutnya, yaitu para pembatal nasab atau mukimat. Baik, kita simak video berikut ini tentang siapakah kiai itu. Dari beliau Kiai Sahal Mahfud yang pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU. Man huwal mu'tabar bi kiai. Khalas. Sya'an wa baina kama qabla al-an. Fi zaman al-awwal al-qiyai laqabun li shakhsin alimin 'allamah lahu akhlaqun wa lahu syari'atun huwa awal. Kiai la yusamma kiai illa man lahu ilmun katsir wa lahu syari'atun wa huwa sufiyun wa huwa muta'amilun bi jami' ulumihi al-katsir. Hada kiai awal al-an la
walaqabun am likulin yurid idza aradta an tulaqaba bil kiai tafaddal wa sawfa ad'uka kiai al-an laysa lahu ma'nan kiai al-an laysa lahu ma'nan bil haqiqah